Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Nggak nambah lagi kayaknya. Yang untuk minggu ini kan harusnya udah masuk ke furniture ya. Jadi kalau kemarin kan yang di kelas mebel apa namanya emang dibikin supaya sinergi sama si perancang. Jadi nanti yang belum milih furniture-nya bisa konsul ke saya. Kalau yang udah tinggal dilanjutin aja ke furniture pilihan yang kemarin udah dipilihin sama saya, sama satu lagi yang dari kelas mebel ya. Jadi walaupun apa namanya dimintanya dua, tapi satu lagi yang dari kelas mebel apa namanya yang dibuat untuk disatuin ke kelas merancang ya. Ininya. Penerapannya di apa di kelas merancang. Nah, itu aja. Terus kemudian di apa di LMS ada materi tentang furniture. Mungkin kalau saya terangin dikit aja sih, ini lebih ke apa namanya? Lebih ke restoran juga yang itu dibikinnya soalnya. Jadi apa nggak banyak yang kita kafe, tapi saya garis besar mungkin dari segi apa kursi tempat duduk masih sama ya, tapi kalau misalnya kelengkapan segala macam mungkin agak beda karena kan kalau kafe lebih apa namanya lebih ke bagian lain-lain. Sama di apa namanya di LMS juga ada saya share apa materi bukan materi sih book reference aja sih, cuman 2013 ya bukunya, jadi mungkin dari segi desain masih apa namanya akan agak ketinggalan karena kan istilahnya udah 10 tahun behind ya, 10 tahun ke belakang, tapi lumayan buat referensi kalian untuk lihat-lihat apa namanya baca-baca lah minimal apa namanya untuk restoran sama bar ya ini ya. Nanti coba dilihat-lihat aja sama kan, siapa tahu dapat inspirasi karena kan nama desainer mah biasanya apa namanya harus banyak lihat-lihat ya supaya bisa jadi apa ide ya. Terus kalau dilihat juga di sini apa namanya kalau misalnya apa namanya kata-kata kan suka lihat ya apa namanya si walaupun kita sebenarnya lebih ke interior tapi nggak salah juga kayak lebih kalau misalnya kita lebih apa ya lebih detail ke bagian-bagian tertentu kayak misalnya apa namanya kalau di yang buku-buku ini lihat ada dia bikin hanging lampnya khusus apa namanya dia apa namanya cari material pakai material yang dia pakai yang emang dia bikin. Kalau kalian juga suka lihat kan emang restoran kata-kata yang bisa dijadiin point of interestnya itu hanging lampnya ya kayak apa namanya lampunya biasanya apa namanya hiasannya itu yang bisa kalian mainin. Mungkin nanti apa namanya dapat inspirasi juga dari sini apa namanya bisa dilihat-lihat juga apa namanya cara dia apa namanya bikin apa bikin si hanging lampnya, terus dia apa namanya bikin bagnya yang memang dicetak dan segala macam. Jadi apa namanya nggak cuman bikin desain standar ya, kalau dilihat apa lebih ke konsepnya bisa dibaca-baca sih nanti sama kalian buku di bukunya apa namanya saya share di ini. Cuman 2013 mungkin agak dari segi material juga mungkin apa namanya nggak banyak pakai material baru misalnya gitu. Dari segi desain juga mungkin agak lebih cuma buat apa referensi aja. Terus yang untuk materi ya mungkin ini sih cuman ini ya apa namanya materi yang saya mau share juga yang tentang furniture, lebih ke apa namanya pengaturan segala macam penyesuaian. Harusnya nggak harus saya terangin kayaknya ya, soalnya ini bisa dibaca sendiri ya, fasilitas duduk meja makan apa aja sih biasanya kata-kata apa fungsinya buat meja makannya. Terus begitu ada apa ada kelengkapannya, biasanya ada meja kalau misalnya area penyimpanan segala macam kayaknya nggak perlu ya, bisa baca-baca sendiri sih standar. Soalnya ini kayak cuman apa kalau kemarin ada studi ekonomi juga udah lihat-lihat ya apa yang dibutuhin, kayak ada side stand buat nyimpan apa tableware-nya kayak gitu-gitu yang kelengkapan sih sebenarnya. Terus apa namanya bayaran karena kan kalau misalnya kasirnya di restoran sama di ini kan ada beda ya di bar di apa di bar sama kafe. Jadi harus sih enggak sih cuman gambar kerja detail apa aja, ada contohnya juga detailing. Paling itu saya sih nggak akan ini nggak perlu saya terangin, kan bisa baca sendiri kali ya yang di LMS ya. Sama kalau misalnya buku kan bisa dilihat-lihat buat jadiin referensi. Paling itu aja. Jadi minggu ini udah mulai masuk ke furniture karena kita tinggal 2 kali pertemuan lagi ya di minggu depan. Ya 2 minggu lagi maksudnya, berarti sekitar 4 kali sama besok kan 5 kali pertemuan. Jadi sama kalau yang besok mau ikut apa namanya kelas apa namanya bisa kirim ke saya ininya ya apa namanya si surat pernyataan dan konsen data dari orang tua kalau misalnya mengizinkan itu. Yang
penting itu sama vaksin yang ketiga aja share ke saya. Nanti apa namanya saya jadwalin apa kalau misalnya banyak yang mau ikut bisa saya jadwalin bagi dua. Tapi kalau misalnya setengah kelas masih oke ya, masih dibolehin untuk apa ikut semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ikut apa bilang dulu sama yang besok memang jadwalnya ini apa namanya tetap konfirmasi ya karena takutnya gini kayak kemarin ada kelas lain yang apa namanya nggak ditanya ke mahasiswanya ternyata pada nggak konfirmasi dan nggak datang semua gitu misalnya. Jadi kan apa lumayan ini juga effort apa namanya kalau misalnya pagi-pagi harus apa namanya harus ke kampus juga tuh nggak ada mahasiswanya kan sedih juga. Jadi kalau besok apa namanya kelihatan konfirmasi juga ya supaya saya juga nggak nungguin nanti istilahnya. Gitu aja paling kalau ada yang mau join nanti bilang apa tinggal WhatsApp ya WhatsApp saya apa si concern letternya itu aja paling nanti kita langsung masuk ke sesi asistensi aja. Mungkin juga udah pada jalan ya karena kan rata-rata juga udah nyampe ceiling udah beres terus udah tampak juga sambil jalan sambil 3D paling jadi kalau ditampak atau di 3D itu enaknya bisa langsung kelihatan kalau misalnya ruangannya agak sempit atau gimana tuh bisa kelihatan langsung ya kalau misalnya ditampak kan belum kelihatan dimensinya. Jadi kalau ada yang mau asistensi by 3D juga langsung boleh ya itu paling itu aja yang mau saya share hari ini. Misalnya nggak ada yang mau ditanyain. Jadi minggu ini lebih ke furniture, minggu depan tinggal ke detail interior, minggu depannya lagi lebih ke apa namanya buat ngerjain perspektif sama skema skema material dan warna sama gimana cara bikin presentasi ya. Mungkin itu nanti agak berguna buat nanti kalian buat tugas akhir karena kalau ada yang ikut kelas teknik presentasi mungkin apa namanya agak lumayan udah dapat ini ya cara bikin PPT-nya segala macam karena kadang-kadang kalau misalnya nanti udah tugas akhir main copy paste dari apa laporan jadinya nggak efektif juga buat nerangin. Jadi nanti apa mungkin ada sedikit share apa namanya buat kan nyiapin kain juga buat nanti ke merancang 5 ya merancang 5 langsung ke tugas akhir itu aja paling ya. Paling saya tunggu kalau ada yang mau asistensi langsung boleh langsung saya screen kalau misalnya apa namanya enggak atau mau besok boleh list ya nggak apa-apa itu aja paling saya capture dulu ya buat evidence. Kenapa Indah enggak ini mau Ibu mau bertanya, kalau besok berarti outside ke kampus tetap di jam 7:30 Bu atau jam berapa? Sebenarnya kan kelas emang jam 7:30 ya. Jadi apa namanya kalau misalnya ya paling jam 7:30 sampai jam 8 juga saya biasanya baru nyampe kan ya. Biasanya ada jam 8-an lah paling. Tapi nggak apa kalau misalnya udah dari pagi kan biasanya juga kemarin udah pada ngobrol dan lain-lain boleh ya dari jam 7:30 7:30 tapi mulai mungkin jam 8-an ya. Ya Indah ya. Datangnya paling gitu. Baik, terima kasih. Oke. Karin ngacung kenapa Karin? Mau menanya Bu. Sebentar ya Bu, nanti mau di share screen. Ya, saya harus ngeprint. Saya sambil ngeprint ini ya sama anak saya. Dibaca dulu kan soalnya udah keluar belum?
baca-baca dulu aja sih soal. Udah mulai kan? Aku print dulu. Ya. Ibu Terin mau nanya ini, Bu. Bentar, saya nge-print dulu. Nih, saya anak saya hari ini ya. Nge-print dulu. Sebentar. Baik. Ya, sebentar aja. Soalnya maaf ya. Boleh. Bu, jadi kan masalah atap, Bu. Ini kan bentuk dari potongannya yang di Ocean ya, Bu. Ini kebetulan potongan F itu ada di sini. Jadi F itu di sini. Nah, pertanyaan saya tuh boleh nggak sih, Bu, yang bagian sini tuh diganti jadi rangka yang kayak gini? Jadi kalau bisa di potongan biasa tuh ada garis ini ya, yang biasa ceilingnya buat tempat sih kayak rangka ceiling gitu di. Nah, saya pengen isi rangka ceilingnya diganti jadi ini yang lebih gede gitu, bisa nggak ya, Bu? Biar ketemu gitu kayak gini. Si yang mau diganti yang mananya? Kan kalau ceilingnya kan emang dibuka sama cuman ini aja kan ya? Ini cuman ini jadi hilang gitu kayak gini. Ini kan sebenarnya kan ini mah bukan rangka konstruksi kan, ini mah buat plafon si ceiling gipsumnya kan. Itu mah nggak masalah. Itu nggak masalah ya, Bu. Boleh dihilangin nggak apa-apa. Jadi pakai apa namanya atap aslinya kan, atap yang miringnya. Cuman kita nggak tahu nih dia sebenarnya atapnya pun karena nggak ada potongan atap kan yang ke atas yang liatin si atapnya. Ini langsung tutup ceiling kan adanya ya. Kalaupun ada ini ceiling nggak ada ya. Kan jadinya kita juga bingung. Jadi sebenarnya kita anggap aja memang kan dia emang atap miring ya. Jadi sebenarnya bisa dibikin yang standar atap miring aja kalau mau. Oh dia mah emang sebenarnya ditambahin ceiling ditutup plafon sebenarnya kan ya. Tapi asalnya juga si atapnya atap yang segitiga kan. Ya, kayak gini ya, Bu. Atapnya ini. Oke, baca benar ya. Jadi nggak boleh dibuka kan, cuma ngebuka si plafon aja kan sebenarnya kita mah. Kan sebenarnya itu juga boleh kalau nanti kalian ngedesain juga gitu ketika tahu bangunannya, apalagi misalnya
Maka nanti apa namanya kalau memang nanti kalian apa nyari denah ketika buat tugas akhir misalnya, kalau bisa nyari yang detail banget dari sisi bangunannya apa di arsitekturnya, soalnya bakal ngebantu kalian juga untuk ke desain ya. Kayak misalnya apa namanya kita nggak tahu ceiling kayak gimana, atapnya kayak gimana, terus kita tutup aja padahal sebenarnya atapnya mungkin berpotensi buat kita bikin apa open ceiling gitu, misalnya yang naked lebih ke apa namanya lebih ke konsep ke warehouse gitu, ternyata masih bisa dapat gitu kayak gitu sih sebenarnya. Jadi nanti pesan saya kalau ya kan anak-anak wali saya semua ya lagi tugas akhir kerja denahnya yang lengkap ya, saya nggak nyusahin kalian juga ketika nanti ke desain gitu sih. Ibu sama ini kalau bisa ini dalam potongan tuh jadi garis-garis aja kan ya Bu, saya kebetulan mau ngikutin. Kenapa? Kalau misalnya di potongan yang atap ini kalau diperbesar tuh kayak itu kayak garis gitu, garis-garis aja. Nah, kayak garis-garis gini. Nanti kalau di potongan, misalnya potongan ini ntar jadi garis-garis gitu aja Bu. Karena kan apa kita ngelihat, jadi pokoknya kita ngebayangin, berarti kan ini gambarnya nanti kan harus sampai atap nih ya, atap miringnya kan sebenarnya kalau nanti mau dibikin potongan, berarti kan ini bakal kelihatan nih yang di kemiringan sininya. Nah, nanti ketika di potongan pun juga harusnya kelihatan ya, apalagi kalau mau dibikin apa ini, kan misalnya mau kasih aksen ya, jadi kelihatan apa namanya bakal digambarin di potongan ya. Kayak ini konsepnya tergantung kan, kalau mau bikin yang kayak gini berarti garis-garisnya ke bawah memang. Bikin tambahan. Berarti ya. Makasih Bu. Jadi ini satu lagi Bu, pertanyaan terakhir. Saya pengen ngikutin ini juga. Jadi pas yang itu tetap ada cahaya alami masuk. Itu boleh nggak Bu atapnya bagian atas ada kaca gitu? Gini, kalau misalnya apa namanya mau dibuka, sebenarnya kan hanya pemilihan gini. Ketika awalnya si bangunan hanya pakai genteng biasa gitu, ketika mau ganti pakai misalnya genteng yang fiber yang apa yang tembus pandang gitu kan, sebenarnya kan cuma ngeganti material aja ya. Cuman nanti sebenarnya kalau misalnya Terin kan ini lokasinya di mana kemarin? Di itu Bu, Buah Batu masih di Bandung, masih aman ya harusnya ya, nggak terlalu panas juga ya. Oke. Jadi harusnya sih, jadi gini nanti kalau misalnya pertimbangan ketika kamu mau bikin desain kan nanti gini, kalau ini kan namanya fiktif ya. Kalau nanti tapi dianggapnya kan lagi bikin emang di tempat proyeknya, jadi anggap ya kan juga cari tahu nih dari sisi apa namanya cahaya gimana, dari sisi panasnya kayak gimana segala macam gitu. Apalagi ini apa ceiling ke atapnya juga nggak tahu tinggi ya, berapa tingginya? 7 meter sih Bu. 7 meter ya, cuma 7 meter. 7-10 dari sini. Agak dekat ya, 7 meternya masih tetap ini ya, maksudnya kan kayak gitu-gitu harus dipertimbangin juga ketika apa namanya ke panas ya, gitu misalnya apa namanya, atau mungkin apa si gentengnya pengen dapat yang memang apa agak ngedam panas tapi cahaya tetap masuk kayak gitu misalnya. Karena kan biasanya kalau itu juga panasnya juga masuk kan. Kalau 7 meter, 7 meter itu masih rada pendek kan untuk 7 meter 8 meter. Karena ceiling standarnya 7 ya, agak ini ya. Apa sih, tapi kalau misalnya itu masih bisa sih karena lokasinya di Bandung, dan tadi juga tahu kan apa namanya dari sisi udara, dari sisi ini juga nggak terlalu panas ya. Untuk jadi pertimbangan nanti kalau buat saya juga ngedesain yang asli gitu misalnya beneran apa proyek dipikirin juga ya dari sisi apa namanya. Iya Bu, siap Bu. Ya asal bukan di Bojongsong yang panas ya. Bu. Siap Bu, makasih Bu. Oke. Dah ya, tadi malam ini maksudnya mau nanya ini ya Tegan ya? Iya Bu, kemarin malam mau maraton bikin. Lagi maraton bikin ini. Udah pilih, saya baru baca tadi pagi, ini pasti mau ngerjain, saya udah keburu tidur jam 9. Iya Bu, soalnya kadang-kadang mau maraton. Iya, tahu saya kan mahasiswa gitu kata-kata apa ngerjain malam ya kan, yang pada apa asistensi Tekom juga kata-kata pada nanya malam. Jadi kalau saya lagi bangun sih saya bisa baca dan balas di malam. Karena kan dari kemarin apa anak saya pagi-pagi ujian, yang satu harus nganter dulu ke mana, ke kota Katamso, terus udah gitu apa namanya anak satu yang satu lagi juga ujian juga kan, lagi exam minggu ini juga ada
capek dulu harus ngajarin pula gitu. Jadi kadang lebih capek. Jadi biasanya jam 10 masih bangun, masih WhatsApp apa yang pada nanya-nanya Telkom. Tadi malam juga udah nggak pegang HP. Ya, Saya masih kayak kelawar. Bu. Ibu Pain, saya mau nanya satu lagi deh Bu, boleh gak? Enggak. Jadi kalau misalnya rangkanya expose ceiling itu untuk bagian rencana ceilingnya itu gimana ya Bu? Kayak gini ya? Kalau nggak salah tuh dibikin garis tengah terus gini ada kayak gini aja ya? Sebenarnya Kayak kan apa namanya kalau misalnya ceilingnya kita nggak pakai tutupan kan itu gini, ceiling itu lebih nunjukin posisi titik lampu sama lebih ke misalnya kamu mau dimainin apa namanya permainan up level ya. Misalnya. Tapi kalau misalnya gini sama Terin nggak diutak-atik sih sebenarnya yang standar ininya aja apa namanya si dari arsiteknya ya gambar si ini. Cuman kalau misalnya itu nanti berarti kan gini ada permainan nggak di ceilingnya sama Terin tadi yang tadi kayak dikasih tambahan kayu segala macam ya? Cuma tambahin kayu aja. Paling itu yang digambarin. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau yang dari si rangkanya sendiri kan gini, kita kan nggak ngedesain rangkanya si arsitek ya. Jadi kalau misalnya mau nih, Terin supaya nanti lebih gampang juga ketika udah diproyek ya, karena kita pasti punya rangka dari si arsiteknya nih. Karena kita juga pasti nggak mungkin asal nyimpen ngegantung gantungan itu kalau nggak ada rangkanya ya gitu istilahnya. Jadi kalau mau yang rangka aslinya nanti Terin baru timpain yang desainnya Terin supaya si titik-titik buat masang konstruksinya misalnya si gantungnya di mana ininya di mana itu emang ada base-nya, ada alasnya gitu. Nanti kan misalnya dia ada kuda-kuda nih gitu istilahnya. Saya mau pasang lampunya di situ, jadi emang bakal ngikat ke situ gitu istilahnya. Jadi bikin ininya dulu si rangka pasti kan dapat nih rangka atapnya. Kalau ini kan belum ada ya, berarti mungkin katakan harus bikin sendiri sih rangka ya sedikit mungkin kan nggak ada gambar dari arsiteknya juga. Cuman bisa dilihat dari tadi potongan ya, kelihatan kan ada garis-garis rangkanya itu yang diikutin. Nanti baru Terin tambahin yang lebih ke desainnya Terin. Tapi dibedain, itu kan lebih ke yang rangka atapnya ya, rangka yang dari struktur dari arsiteknya ya, yang kita lihat. Nah, tapi kalau misalnya saya tambahin sesuatu, berarti kayak gini ya? Misalnya, nanti namanya? Jadi di sini ada itu ya. Lebih ke hiasannya. Tapi kalau saya minta nanti, kalau saya sih kalau misalnya itu kan dibedain kertasnya ya gitu. Cuman nanti buat dilihat sama Terin titiknya di mana itu bisa dilihat kan kalau di katnya sih tempat timpa kan ya gitu. Bisa kelihatan di mana titik masang si ngegantungnya misalnya kan harus digantung atau mungkin dia harus dilem ke bagian rangkanya gitu. Oh, tapi intinya nanti bakal seperti ini ya. Ya. Terus nanti ada aksen garis-garis gitu ya. Oh iya. Oh, berarti tapi yang penting itu Terin, karena kan ini kamu misalnya bikin garis nih. Ini cara masang strukturnya gimana? Apakah nempel ke ceiling? Apakah nempel ke dinding? Atau nempel ke bagian dia pakai nempelnya ke bagian atas rangka ini Bu. Nempel rangka ya. Nanti paling itu yang harus kalian jelasin di situ di gambarnya ya. Di keterangannya. Kalau nanti buat yang detail itu aja Terin, kalau mau saya minta detail yang itu nih ya, pemasangan yang ceilingnya ya. Oh iya, siap Bu. Oke Bu, tapi bakal seperti ini nanti ya Bu. Oke, siap. Karena kan juga harus ngasih titik lampu kan. Titik lampu paling di rangka Bu. Iya. Sama kayak biasanya kan juga nggak langsung nempel di rangka ya. Nempel langsung di rangka nggak dia? Atau dia tambahin? Ini kayaknya konsepnya ada turunan gitu kayak ada talinya. Iya. Kayaknya biasanya kayak gitu diikat ya, kayak kabel biasa. Gantung biasanya pakai gantung. Berarti aman ya Bu. Nanti dilihat dari si gambar aslinya yang tadi kan ada tampaknya ya. Diikutin aja si rangka ininya kan ada kelihatan garis sedikit kan ya, minimal rangka itunya aja dilihatin.
Oh yang ini garis vertikal ini. Oh ya, oke ya, siap. Makasih Bu. Jadi nanti kalau misalnya tugas akhir cari detail gambarnya yang emang arsiteknya yang emang detail ya, sampai biar kita juga gampang ngolahnya. Iya bos, kayaknya bakal dapat dari cutting aja. Ya. Makasih Bu. Kalau saya sih ada sebenarnya kalau ada yang interest ya, tapi sebenarnya bukan gambar, jadi belum gambar digital karena kan dulu masih manual ya. Ada apa namanya, saya ada kantor PT Inti, terus kalau ada yang mau sekolah, yang sekolahan apa namanya di sini tuh apa namanya Al-Farisi, Salman Al-Farisi ada, terus sama tapi bentuknya masih bentuk dokumen ya, sama ada lagi Bank Indonesia yang di Solo, tapi yang ini dulu masih apa lebih ke tender ya, apa proyek tender, jadi belum apa namanya nggak pengajuan, waktu itu masih pengajuan, jadi ada beberapa yang mungkin kalau kalian butuh, tapi harus gambar digital sendiri nanti ya kalau misalnya mau buat tugas akhir, karena lebih detail, lebih detail sih sebenarnya. Dokumennya lumayan tebal gitu, jadi apa namanya ada banyak kalau nanti mau ya. Tapi PR itu harus ngegambar sendiri, pindahin ke apa namanya gambar arsiteknya ya. Tapi kan sebenarnya kita bakal pakai juga sebenarnya lebih ke gambar arsiteknya yang lebih ke interiornya ya. Jadi sebenarnya sih buat panduan aja nggak masalah. Gitu. Kalau mau. Oke, paling itu sok. Ada lagi yang mau asistensi? Kayaknya udah, berarti udah aman ya? Gak ada lagi yang mau tanyain? Jadi nempel kayak gini aja gak apa-apa ya Bu berarti? Iya, gak apa-apa. Tapi paling nanti harusnya, ini kan istilahnya gini, ini kan bagian dari interior ya, yang pengen mau tambahin tadi, yang si kayak gelombang ombak tadi, itu gimana cara nempel ke ceilingnya itu nanti jadiin detail ya? Oh iya Bu, siap. Terima kasih Bu. Oke, sama. Jangan lupa ya furniture ya, udah masuk ke furniture, minggu depan masuk, kita kan harus ngejar ya berarti ya, kita masih di ceiling ya. Furniture kan sebenarnya udah ada satu dari kelas mebel ya, satu lagi yang kalian bikin mungkin nanti minggu ini kita kan mau ditentuin dulu nggak yang satunya lagi mebelnya, supaya bisa langsung kerja Bu. Mebelnya yang mau dikerjain kan satu kan udah ada yang dari kelas mebel ya. Satu lagi jelek suaranya. Kalau nggak meja atau kursi itu Berarti udah mebel solutif gitu. Oke. Mejanya tapi nggak ada ini nggak standar nggak standar kan tapi ya? Apa tuh Bu? Nggak standar gitu, mungkin meja biasa doang gitu nggak kan? Oh, mungkin kursinya yang nggak standar. Oke. Ya udah kok. Berarti udah ya, jadi bisa dilanjutin. Bisa ngejar soalnya minggu depan kan udah masuk ke detail. Terus minggu depan lagi perspektif sama skema warna. Terus nanti kalau dekat kan sambil ngerjain animasi juga kan, soalnya sambil nanti mau UAS ya. UAS itu biasanya nanti bikin video kayak nerangin apa namanya? Nerangin si proyeknya. Jadi kan kemarin udah beberapa udah pada, makanya kemarin saya udah minta pakai foto PT aja supaya nanti tinggal di apa namanya? tinggal di apa ini ketika UAS tinggal di compile aja kan. Sebenarnya kalau kemarin bentuknya laporan harus bikin lagi format PPT-nya gitu. Jadi makanya kemarin saya minta format PPT aja supaya tinggal kalian bikin langsung presentasi apa namanya buat videonya, tinggal tambahin animasi aja gitu sebenarnya. Animasi kan tetap mengganti market ya. Jadi tinggal itu aja sih sebenarnya. Ibu mau dulu hukum mengubah kasat gimana Bu? Nggak terlalu mengubah banget, tapi cuma kayak nambahin aksen 3D printing atau roadster gitu gimana? Tetap aja bangunannya sama ya, tapi nggak masalah sih kalau fasad kan sebenarnya gini, apalagi cuma nambahin printing aja sebenarnya biasanya juga strukturnya terpisah ya, kayak misalnya saya mau nambahin bagian depannya dikasih apa buat logo gitu kan, itu kan biasanya standar ya, kayak misalnya bank gitu kan juga bisa cuman bagian dalamnya sih bagian apa namanya ya kayak gitu cuma masih nggak apa-apa lah. Walaupun nanti 3D printingnya keluar gitu nggak apa-apa gitu. Kenapa nggak masalah sih, harusnya kan itu kan sebenarnya ketika masang kayak gitu juga ada tambahan struktur tambahan ya buat masang biasanya. Itu nggak akan kita nggak akan
pakai struktur yang ada di bangunan. Biasanya tuh jadi ditambahin, jadi apa namanya nggak kayak masalah. gini. Boleh kalau misalnya mau apa namanya, karena kan memang nanti juga kalau kalian sebenarnya gini, kalaupun nanti kalian ngedesain restoran gitu misalnya, kalaupun kalian interior pasti nggak akan cuma interior aja sih, pasti ya bagian luarnya juga kalian harus ngedesain. Jadi saya sih ngebolehin ya dari perancang 3 juga saya ngebolehin, asal jangan merubah kayak apa namanya, lebih ke pintu, jendela bukaannya itu yang, karena itu kan ada hubungannya sama apa namanya, si akses dan sirkulasi awal ya gitu, kayak gitu. Kalau kalian memang nanti bikin terus ada analisisnya nggak masalah ya, tapi kalau misalnya biasanya tuh ada hubungannya sama si arsiteknya gitu, kenapa dia nyimpen pintu di situ, kenapa dia nyimpen jendela di sebelah situ gitu. Jadi biasanya kalau fasadnya lebih kayak tadi yang pengen apa namanya, lebih ke logo, lebih ke branding, itu masih nggak apa-apa ya. Kayak apa gini, ada fasad muka bangunan, kita bikin fasad pertambahan istilahnya, kayak kalau kita lihat kata-kata bangunan-bangunan di pinggir jalan gitu kan, kata-kata rumah biasa ya gitu, ketika diambil apa dikontrakin sama misalnya bank atau misalnya apa insurance company gitu kan, kata-kata biasanya cuma ditambahin bagian depannya itu dipakein apa bukan tutup sih, kayak dibikin apa sih, bahan apa sih, bukan bahan aluminium sih, kayak aluminium ya kayaknya, yang dipasang di depannya itu yang tinggi gitu, jadi kasih brandnya kayak BCA misalnya, kayak gitu doang kan. Itu juga buat apa namanya, buat ngasih lihat kalau misalnya apa namanya, lebih ke signage juga, lebih ke si brandnya dia juga kan, buat nyimpen brandnya segala macam. Jadi kalau kayak gitu sih nggak apa-apa ya, asal jangan merubah bukan bentuk si bangunannya, tapi muka bangunan yang nggak nempel ke bangunan boleh ya. Beda kan ya? Oh, oke. Siap, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi kalau Galuh sama kakak kayaknya, kakak boleh. Kayaknya udah pada nyampe ini kemarin, dah lumayan. Ratu mau tanya salah satu furnitur. Ratu bingung potongannya tuh yang mana lagi, Bu? Oh, ini yang di mebel sih, Bu. Ini proyeksi ortogonalnya. Ini yang meja kasir ya, meja baru kan? Nah, Bu kan di mebel tuh Ratu buat 2 ya, Bu. Si kasir dan bar sama stulnya. Nah, stulnya itu perlu dimasukkan jadi 2 furnitur atau hanya 1 gitu, Bu? Si stulnya juga termasuk ya? Ya, tapi kalau jadi 2, Bu, terpisah. Oh, kalau begini kan, kalau saya biasanya tuh kan tuh paketan ya gitu. Misalnya ketika kamu bikin meja bar tapi nggak ada kursi barnya kan, itu nggak selesai gitu misalnya. Jadi kalau saya bilangnya itu 1 paket. Jadi bukan dibikin, itu bukan 2. Jadi kalau kakak kemarin udah bikin di apa namanya, di mebel si 1 meja bar, 1 lagi kursinya gitu istilahnya. Kalau di saya itu 1 paket. Walaupun apa, karena kan 1 area ya gitu istilahnya. Iya. Kayak misalnya meja makannya doang tapi kursinya nggak ada, agak nggak apa namanya, karena kan kita lebih ke fungsi ini ya, lebih ke fungsi meja makannya juga ya gitu istilahnya. Stulnya berarti dalam satu lembar ini atau dipisah? Kalau itu dipisah aja, tapi itu cuma 1 ya, karena kan stulnya sebenarnya sih udah 2 juga sih, karena ngedesain beda-beda ya. Berarti nanti dipisah aja ya, Bu, stul sama meja. Dipisah aja. Terus yang satu lagi kan ini yang tadi itu kan ortogonalnya ini untuk tampak per tampaknya. Ini potongannya, terus yang ini tuh yang kursi yang kemarin yang saya minta ya, yang slogan itu ya. Nah, ini yang ortogonalnya. Nara tuh bingung potongannya karena ini emang sedikit sih, Bu. Jadi Rara ngambilnya kan 1 potongan ini. Nah, jadinya tuh baru kayak gini aja. Jadi kan Rara tuh rencananya itu kayu solid ya, Bu. Kayu solid. Ini enggak, coba-coba. Terus sayang nggak kan? Nah, Ratu asalnya kan mau nyoba yang pakai plywood gitu kan ya, Bu, yang bisa dilengkungkan. Tapi Ratu masih bingung dalam konstruksinya gitu, Bu. Kalau pakai plywood, kan kalau misalnya solid tuh bisa di cutting gitu ya, Bu. Nah, kalau misalnya plywood kan bisa dibuka. Jadi gini,
nanti ini takutnya nanti kebawa sampai ke tugas akhir nih Kak ya, karena kan kayu solid kan mahal ya istilahnya, apalagi kamu potong cuma sebagian yang dipakai, kemiringannya juga banyak yang bakal kebuang nih kalau kita lihat ya. Oke. Berarti sama aja, berarti kayak tekniknya sama aja kayak yang ini ya Bu. Sebenarnya nggak pakai kayu solid, apa namanya, pakai bahan itu juga bisa Kak, yang ada tekniknya cara ngebanding juga kalau misalnya di ini ya. Iya itu tuh plywood yang di press gitu, dibengkokkan gitu kan Bu. Iya. Hasilnya mau gitu, tapi Ratu bingung nanti detailnya cuman kayak lapis-lapisan plywood aja kalau lihat di YouTube tuh. Ya nggak apa-apa kan, daripada ini, kecuali gini, kalau kita bilang apa namanya cuman buat ini terus udah gitu nanti finishingnya apa? Finishingnya Rara water base Bu. Oh jadi kelihatan si tekstur kayunya ya sebenarnya. Jadi nggak masalah ya, karena takutnya gitu kemarin apa namanya kayak dia bikin kayu solid terus udah gitu dicatnya cat kayu, jadi nggak kelihatan sekat kayu kan, padahal kan kayu solid kan mahal ya gitu istilahnya. Cuman terus nggak dilihatin, tapi kalau misalnya kamu fokusnya ke situ, apalagi ini apa sih Kak, apa namanya konsepnya kemarin ini kota apa yang diambil? Kalau yang bagian ini launch area di bagian gunung. Ininya apa namanya si daerah yang diambilnya apa kemarin teh? Padang gitu. Sunda ya? Oh, makanannya Sunda. Sunda teh dia lebih ke bang. Gak masalah sih sebenarnya kalau emang ada konsep yang nunjukin kekuatan di situ ya Kak ya. Soalnya kan Rara cerita dalam wayang ya Bu. Ya. Ini Rara lebih ke tempatnya gitu. Soalnya kayu banyak kan ya dipakainya ya. Coba lihat deh. Apa Bu? Kayunya bentuknya kayak gimana? Yang bakal dipakai kan lumayan banyak nih. Ada berapa? Oh jenis kayunya? Enggak, bukan si bentuknya tadi yang dari si bentuk idenya mana? Nah ini. Kan lumayan nih satu kayu. Kalau masih nggak apa-apa lah, pakai gitu sebenarnya. Boleh Kak. Kalau misalnya memang mau pakai, cuman kalau misalnya nanti pertimbangan ya ketika kalian udah ini kan lumayan mahal tuh, jauh tuh harganya gitu. Kalau misalnya ngepres budget si restorannya gitu, dibikin ya buat ngedesainnya kalau memang nggak terlalu kuat untuk nunjukin si ambience dari kayunya segala macem gitu, isinya yang lain-lain beda kan, kayak restoran ada yang memang mereka emang fokusnya di kayu solidnya gitu istilahnya, sampai ngeliatin si alur kayunya segala macam, emang tujuannya itu gitu. Kalau ini agak sayang nih kalau misalnya ujung-ujung cuma dipotong sedikit nggak kelihatan sekat kayunya gitu. Kalau misalnya kelihatan masih oke sih, dari versi itu nggak boleh nih. Berarti yang bawahnya juga sama ya Bu. Kalau yang bawah lebih ininya berarti kan tuh kalau misalkan ininya pakai yang di bending itu, kan ini mau dimasukin ke bagian dalam ya Bu. Nah Ratu kan kalau misalkan ini di bend gitu kan banyak beberapa lapisan, kan ini 8 cm ya Bu. Kalau Rara pakai yang 2 cm. Kenapa pakai kayu sih Kak? Kenapa nggak material lain yang ada hubungannya sama Sunda kayak bambu gitu? Nah kalau yang itu Rara kurang tahu ininya sih Bu, konstruksinya, jadi Rara ambil kayu. Rara nyari kayak gitu tuh kan, kalau Rara kan si bentuknya tuh agak tebal gitu ya Bu. Kalau misalkan Rara pakai anyaman kayak gitu, mungkin ada, kalau misalnya rekonstruksi di internet tuh kayak tengahnya bolong gitu, tapi ada yang jadi nggak tebal gitu sih Bu, jadi agak karena pengen konsepnya tuh dia yang saya lihat pengennya ada kokoh gitu sampingnya ya. Saya ngeliatnya kayak sangkatnya lebih kuat. Kayak bentar, kalau ini cuma segini, dia masukin ke bagian di depan ya. Iya. Terus ke atasnya gimana Kak? Coba lihat. Yang ini Bu. Kalau yang ininya tuh kan nanti kan ini tuh di rotate, maksudnya diputer gitu kan Bu. Dan nanti kan ini digabung gitu kan, ujungnya tuh pakai kalau di band itu tuh ada lem di press gitu Bu alatnya tuh.
Nanti itu pakai lem di press, terus ada apa sih? Bukan, tapi ada yang di press doang, ada yang pakai tambahan paku gitu. Tapi kalau yang lurus, kalau yang ini kayaknya di press aja sih. Di press bisa ya, dia nyatu ya. Di press, di lem udah di blend tuh. Jadi nantinya ininya diratakan gitu, dihaluskan. Soalnya kan ini aku berarti ngerucut ya. Apa Bu? Kalau ngerucut ke atas apa Iya. namanya? Satu kada bingung bentar ya. Berarti si lengkungannya ya. Ya tapi lengkungannya nggak terlalu patah kan ya? Kalau Gini sih bentuknya. iya gitu. Bengkokannya cuman ada 2 kali bengkoknya, di sini suka Nggak masalah ya harusnya. Kayaknya sih nggak apa-apa. Bisa sih tak kayaknya. Si itunya cuman apa? Si bawahnya cuman diginin aja, harusnya nggak apa-apa. Karena kan dia juga sebenarnya bukan, dia nggak nahan apapun ya sebenarnya, mah nggak jadi konstruksi apapun kan ya, cuman hiasan ya, lebih ke hiasan. Iya. Itu resikonya kalau misalnya ada yang nyender ini nggak? Bentar. Ngeguling nggak, Kak? Oh, nyender. Karena kan apa ya, tetap kayak lebih orang tuh kan kadang-kadang butuh sandaran ketika lagi makan ini segala macam tuh ada efeknya nggak? Atau bawahnya lebih? Lara pakai sofa ya Bu? Bawahnya tuh apa sih bawahnya? Kayu juga. Asalnya kan Lara mau jadi gabungan si rangka kayu sama si kayu solid kan asalnya. Nah asalnya tuh kan gini ya Bu, rangka di sini juga ada kayu solid gitu. Tapi Lara tuh mau ditambahin ini. Ini hilang. Dia cuma setengah. Jadi terus untuk tingginya juga sih Kak. Itu yang ada yang nggak bisa. Yang nggak bisa tuh lewat dulu sih. Jangan gitu, jangan lama-lama. Dan banyak kelamun. Nanti nggak selesai. Udah jam berapa nih? Half an hour lagi udah selesai. Wah, ada nggak usah ini dulu dilewat tuh. Bu kata Rara lagi mati koneksi Bu. Ini ya, Bukan lagi typingnya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ditungguin aja. Galuh mau asistensi nggak atau udah? Galuh mau udah lancar ya? Boleh Bu. Boleh saya ketemu nggak? Hilang. Ini internet saya atau nggak? Punya Galuh yang jelek. Ada di bawah. Nah, hilang. Suaranya ini soalnya internetnya Galuh ya? Iya Bu. Mati listrik di sini. Oh. Cep. Biasanya gitu kan. Mungkin cepet aja kali ya Bu. Biar nanti gantian. Ya. Takutnya nggak ini untuk di sini. Jadi tadi itu tiga furniture ya Bu. Sama itu dosennya si hilang Galuh, saya nggak kedengeran suaranya. Oh ya Bu. Ya.
Gimana? Sok atuh. Sekarang udah bisa Bu, udah dengar Bu. Lumayan. Jadi semakin Tuh, jelek lagi. Kayak apa suara robot gitu gak Galuh? Boleh Rabu boleh. Kalau misalnya santai ya. mungkin Rabu aja kali ya Bu, kalau nggak by BA takutnya Boleh. Ya tuh hilang-hilang terus soalnya. Jadi nggak jelas. Iya sama Rara juga. Ibu Rara Ya juga udah, ya Bu. Sok mangga. Karena nggak bisa Pada nggak mau ke kampus berdua. hari Nggak kedengeran udah. Dikasih ya. Ngomong apa nggak kedengeran. Ya udah nanti kalau misalnya by way aja. Nanti kalau mau ke kampus boleh ya. Kemarin udah dikasih izin kan. Saya udah nanya juga kalau ini tinggal kasih surat vaksin sama surat konsen orang tua aja. Tekan tuh.